Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Kamila dengan NIM 25612090071 dari program studi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model Canva sebagai alat strategis untuk merancang dan mengembangkan model bisnis. Mengapa kita harus menggunakan bisnis model Canvas? Yang pertama adalah memudahkan kolaborasi tim. Yang kedua adalah cepat dan fleksibel karena sifatnya berubah-ubah. Yang ketiga adalah menyederhanakan ide bisnis secara kompleks dengan satu halaman saja tanpa ada harus bolak-balik halaman. Kemudian ada juga yang keempat ada memvisualisasikan model bisnis secara detail. Yang kelima adalah bahasa yang sama untuk semua level, mudah dipahami dan juga mudah mendapatkan saran dari orang lain. Yang keenam adalah memaksa kita untuk berpikir secara terstruktur tapi juga kreatif. Berikut adalah contoh dari bisnis model Canvas yang dimana diisinya itu dari sebelah kanan, dari customer segment sampai cost structure. Yang pertama ialah customer segment, yang artinya menemukan dan mengidentifikasikan target pasar dari bisnis yang akan dijalankan. Kata kuncinya ialah siapa pelanggan kita, apa karakteristik dari target customer kita, dari usia, gender, gaya hidup, pekerjaan, dan sebagainya. Juga apa kebutuhan customer kita, calon customer kita. Ini adalah sangat penting karena dapat berdampak pada strategi dan pendekatan yang harus kita lakukan. Kelompok atau orang organisasi apa yang akan menjadi target utama bisnis kita. Contoh jenis spesifiknya adalah alat olahraga, yang targetnya adalah para atlet-atlet profesional. Lalu ada value proposition, yang artinya alasan kenapa pelanggan memilih menunjukkan bagaimana produk bisnis dapat lebih unggul menyelesaikan masalah konsumen dibandingkan produk lainnya. Nilai unik apa yang membedakan bisnis kita dari kompetitor? Kenapa customer harus memilih produk kita? Masalah apa yang bisa produk bantu selesaikan? Mungkin seperti karena produk kita adalah harganya murah, atau accessibility-nya mudah diakses, atau inovasinya yang baru. Kemudian channels berfokus dalam bagaimana produk dari bisnis kita dapat sampai ke target customer yang diinginkan. Elemen ini mencakup berbagai hal seperti penjualan online atau offline, penjualan e-commerce, hingga media yang digunakan, sosmed, website, atau seperti apa. Kata kuncinya adalah bagaimana cara pelanggan membeli produk kita, online, offline, reseller kah, juga jalur penjualan mana yang paling efektif dan efisien. Bagaimana cara pelanggan mengetahui produk untuk pertama kalinya. Lalu ada customer relationship, yang artinya membangun dan juga memelihara hubungan antara bisnis dengan customer-nya. Kata kuncinya adalah jenis hubungan apa yang ingin kita bangun bersama customer, bagaimana cara kita menarik pelanggan baru, namun tetap mempertahankan pelanggan lama. Interaksi apa yang akan kita gunakan untuk mendekati customer, jenis interaksi yang dibangun untuk mempertahankan dan mengembangkan pelanggan, itu misalnya apa aja, bisa membership, pemberian diskon, di hari ulang tahun, giveaway, dan lainnya. Lalu ada revenue streams. Bagaimana cara bisnis mendapatkan keuntungan atau pendapatan dari kegiatannya? Kata kuncinya adalah apa saja sumber pendapatan yang dimiliki oleh bisnis? Sumber manakah yang paling jumlah pendapatannya besar? Apakah harga produk sesuai dengan pendapatan dan gaya hidupnya si customer? Contohnya adalah sumber pendapatan itu bisa dari penjualan barang, biaya per pengguna, langganan, ataupun komisi dan sebagainya. Key research. Aset esensial yang dibutuhkan untuk membuat model bisnis berjalan. Kata kuncinya, apa saja sumber daya yang dimiliki oleh bisnis? Sumber daya apa yang paling dibutuhkan untuk kegiatan operasional bisnis? Apakah sumber daya yang dimiliki mampu mendukung kegiatan operasional bisnis? Key research ini contohnya adalah physical research, yaitu ada tempat usaha, kendaraan, mesin, bahan baku, ada juga intellectual research, merek, hak cipta, paten, kemitraan, lalu juga ada human research atau tenaga kerja. Kemudian, key activities.
tindakan agar bisnis dapat berjalan sesuai rencana dan mencapai value proposition. Hal ini mencakup seluruh kegiatan operasional dari bisnis mulai dari produksi, distribusi, dan pemasaran hingga ke tangan pembeli. Kata kuncinya ialah aktivitas apa yang perlu ditingkatkan agar bisnis dapat berjalan dengan lancar, aktivitas apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan value proposition, aktivitas apa yang tidak boleh dihentikan karena dapat mengganggu proses bisnis. Salah satu contoh key aktivitas ini adalah seperti pemilihan kualitas bahan baku, pemasok bahan baku. Key partners, pihak luar yang membantu kelancaran bisnis, terutama ketika bisnis tidak bisa atau tidak efisien jika dilakukan sendiri. Kata kuncinya seperti siapakah mitra utama atau yang bisa bantu bisnis kita? Apa alasan bisnis bekerja sama dengan mitra tersebut? Apa saja aktivitas dan sumber daya yang disediakan oleh mitra? Kerjasama atau kemitraan yang cocok untuk berkolaborasi dengan bisnis seperti buyer, supplier, vendor produksi, distributor, dan lain sebagainya. Kerjasama yang dilakukan tersebut dapat membantu bisnis agar dapat beroperasi dan berkembang ke depannya. Lalu ada cost structure, semua biaya yang dikeluarkan untuk operasional model bisnis. Kata kuncinya biaya apa yang paling mahal dari keseluruhan biaya operasional? Bagaimana cara menekan pengeluaran tanpa menurunkan kualitas produk dan juga kinerja? Biaya apa yang tidak bisa diubah atau tetap? Seperti biaya produksi, biaya gaji karyawan, biaya bahan baku, biaya sewa, biaya pemeliharaan, dan juga lain sebagainya. Berikut adalah contoh bisnis model Canvas secara lengkap dari Gojek. Yang pertama ada customer segment, yang mana ada penumpang, pengemudi, merchant, bisnis, lalu ada value propositions, transportasi, yang cepat, murah, pengiriman makanan, pembayaran, digital aman, kemudian kemudahan satu aplikasi, lalu ada channels, yaitu aplikasi mobile, website, media sosial, juga iklan, kemudian customer relationship, self-service via aplikasi, komunitas driver, loyalty point, lalu ada revenue stream, dari komisi transaksi 20-25%, iklan, subscription, pembayaran, kemudian ada key research, aplikasi teknologi, data pengguna, armada driver, ada juga key activities-nya adalah pengembangan aplikasi, rekrutmen driver, marketing, key partners-nya adalah bank, GoPay, restoran, pemerintah, lalu yang terakhir adalah cost structure, insentif driver, marketing, dan juga teknologi. Sekian presentasi tentang bisnis model Canvas dari saya, Zahra Kamila. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.